Presiden Prabowo Subianto baru saja menetapkan IKN menjadi ibu kota politik tahun 2028 mendatang. Perpres yang baru diterbitkan tersebut adalah Perpres tahun 79 tahun 2025 yang mengatur tentang pemutakhiran rencana kerja tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025. Dalam Perpres tersebut mengatur detail bagaimana perencanaan, pembangunan kawasan, dan pemindahan. Bagaimanakah dengan kondisi yang hanya tinggal 3 tahun, pemerintah melaksanakan proses perpindahan dan persiapan infrastruktur menuju ibu kota politik, tidak ibu kota negara? Dengan adanya ibu kota politik ini, apakah akan membuat fokus pemerintah dalam menjalankan sebuah pemerintahan menuju Indonesia emas? Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaannya. Apa yang menjadi perencanaan, pembangunan, dan juga persiapan serta pemindahan untuk ke ibu kota politik? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah terhubung dan juga bergabung bersama kami. Ada Muhammad Kozin yang merupakan anggota Komisi 2 dari DPR RI. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama. Dan juga ada pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada bersama Profesor Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Prof. Nyarwi. Malam. Ya, dan juga telah terhubung pula bersama kami Ahmad Riza Patria yang merupakan politikus dari Partai Gerindra. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Riza. Ya, Bang Riza, langsung saja kami ingin menanyakannya, sesungguhnya apa yang menjadi perbedaan nih Bang Reza antara ibu kota politik dengan ibu kota negara, Bang Riza? Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Justru ini menunjukkan komitmen pemerintahan Pak Prabowo untuk mewujudkan ibu kota negara, ibu kota pemerintahan. Pemerintahan itu kan trias politika, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dengan disebutkannya di situ bahwa terbangun kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara dan sekitarnya tergambar nih pada luas kawasan inti pemerintahan ibu kota Nusantara sekitarnya itu terbangun mencapai, di sini disebutkan dalam Perpres nomor 79 ya tahun 2025, 800 sampai 850 hektar. Persentase pembangunan gedung perkantoran ibu kota Nusantara mencapai 20%. 3, persentase pembangunan hunian rumah tangga layak, terjangkau dan berkelanjutan di ibu kota Nusantara mencapai 50%. Cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar ibu kota Nusantara mencapai 50%. Indeks akseptabilitas dan konektivitas kawasan ibu kota Nusantara menjadi 0,74 untuk terbangun kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara dan sekitarnya. Perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ibu kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan ibu kota Nusantara menjadi ibu kota politik tahun 2028. Jadi sangat jelas komitmen dari Bapak Prabowo untuk mewujudkan ibu kota pemerintahan, ibu kota negara. Sehingga diharapkan tahun 2008 sudah menjadi ibu kota politik. Itu artinya apa? Artinya sebelum itu harus segera dibangun kantor-kantor politik. Apa kantor-kantor politik? Eksekutif, kantor pemerintahan, kantor legislatif, kantor DPR berpindah nanti. Dari Senayan ada di IKN dibangun juga, apalagi Mahkamah Yudikatif, Mahkamah Agung dan sebagainya. Itu artinya apa? Kalau sudah dimulai 2028, itu artinya dibangunnya kan sebelum 2008. Setidaknya kalau waktu 2 tahun yang dibutuhkan, setidaknya 2027 atau bahkan 2027 awal sudah dibangun. Itu artinya apa? Itu juga artinya menunjukkan bahwa tahun 2025 ini kan belum ada anggaran yang signifikan terkait dengan pembangunan perkantoran trias politika, kantor politik. Sehingga di tahun 2026 segera direncanakan, diputuskan oleh pemerintah dan DPR anggaran-anggaran terkait daripada ibu kota pemerintahan.
itu menunjukkan bahwa di tahun 2027 sudah dimulai setidaknya selambatnya pembangunan kantor-kantor politik. Apa itu? Baik. Yaitu kantor DPR, kantor MA, kantor eksekutif, dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini justru menunjukkan komitmen, kesungguhan, dan keseriusan dari Bapak Prabowo sebagai Presiden untuk segera menuntaskan pembangunan di IKN. Baik. Mas Kosin, kantor DPR rupanya ini merupakan salah satu yang diproyeksikan untuk dibangun di ibu kota politik. Menurut Anda sendiri, penamaan dari ibu kota politik ini menurut Anda sebagai wakil rakyat ini seperti apa? Iya, yang pertama Perpres kemarin yang dikeluarkan oleh Presiden terkait dalam rancangan kerja terbaru itu sekaligus menjadi pemutakhiran daripada Perpres 109 ya 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, bahwa itu ada istilah baru ya, tentunya yang lebih punya otoritatif untuk menjelaskan adalah pihak pemerintah. Tapi setidaknya coba kita bisa pahami secara substantif, semangat ini sebetulnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 2023 ya terkait dengan IKN, bahwa pusat pemerintahan itu bisa dimaknai juga sebagai ibu kota politik. Walaupun apakah ini kemudian mengganti penamaan daripada IKN, tentunya nanti pemerintah yang bisa menjelaskan. Tapi seperti ini Mbak, keluarnya Perpres yang terbaru ini setidaknya bisa membantah asumsi-asumsi yang berkembang bahwa IKN ini sudah tidak berjalan lagi, atau kemudian IKN ini akan diorientasikan, bahkan ada beberapa wacana untuk jadi kantor gubernur, menjadi pusat kantor Kementerian BUMN dan lain sebagainya. Jadi secara yuridis menurut kami di Komisi 2 menyambut baik, karena dalam program prioritas 83 item ya yang sudah muncul di dalam RKP itu IKN ini nomor 73. Artinya secara politis dan secara yuridis Presiden on the track dengan apa janji yang sudah disampaikan di awal pemerintahan. Kemudian yang kedua, bahwa kemudian yang disampaikan Mas Riza tadi, ya kita di Komisi 2 kebetulan bermitra dengan IKN ini terus melakukan upaya percepatan termasuk dalam politik anggaran. Di tahun ini 2025 dari awal 5T kemudian ada penyesuaian karena efisiensi menjadi dari 6 menjadi 5T, kemudian muncul Inpres Presiden menambah menjadi 8T. Jadi total ada 14 triliun tahun ini untuk melakukan percepatan. Dan untuk 2026 kemarin beberapa hari yang lalu kita raker untuk rancangan anggaran 2026 itu kurang lebih ada 21, walaupun yang baru disetujui itu 6 triliun, tapi bukan berarti anggaran yang diajukan yang lain itu ditolak, tapi harus ada penyesuaian ulang. Jadi sekali lagi kami sangat menyambut baik komitmen Presiden sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan di awal pemerintahan, bahwa IKN ini adalah konsensus bersama kita sebagai sebuah negara. Sekarang sudah tidak ada lagi ruang diskusi ini penting atau tidak, kemudian apakah ini jalan atau tidak, tapi kita harus menatap ke depan dan mendukung betul apa yang menjadi cita-cita kita bersama yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 2023 tentang IKN. Insya Allah kita optimis 2028 itu sudah bisa dimaksimalkan atau difungsikan seperti itu. Bahkan dari tahun ini Menpan RB yang juga kebetulan mitra kami di Komisi 2 sudah melakukan mitigasi untuk pemindahan ASN. Kalau di dalam Kepres yang terbaru ini kan ada 1.700 sampai 4.000 sekian ASN yang sudah mulai secara estafet ya menempati IKN untuk menjalankan fungsi pemerintahan di sana. Ini artinya kan 2028 dan ditargetkan 2027 ini semuanya rampung. Artinya ada percepatan itu. Bagaimana pendapat Anda? Iya betul. Sejauh ini kita dengan otorita IKN sangat intens sekali untuk melakukan koordinasi, kita menjalankan fungsi pengawasan baik itu secara anggaran juga, semuanya masih on the track. Bahkan postur anggaran 2026 ini tidak hanya diorientasikan untuk pemenuhan KIPP, tapi infrastruktur penunjang lainnya juga sudah masuk. Detailing itu semuanya ada, dilaporkan, dan kita juga melakukan exercising di internal Komisi 2. Ya mudah-mudahan 2028, sebelum 2028 ini sudah bisa terlaksana semuanya. Baik Prof. Nyarwi,
keputusan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan mengeluarkan Perpres untuk penetapan Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik ini seperti apa menurut Anda? Ya, pertama gini ya Cindy, ini kan juga ada di dalam keputusan ini ya, itu ada dalam Astacita ya Pak Prabowo ya, di visi misinya. Kalau kita simak itu di halaman 36 itu kan disebutkan ya program prioritas. Salah satunya membangun IKN termasuk di situ. Tapi narasi di sana itu kan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, ya simbol-simbol baru gitu yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, kira-kira gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kan IKN ini sebagai wacana gitu ya. Karena saya belajarnya komunikasi, itu multidimensi jadinya. Makanya saya tidak heran kemudian muncul banyak definisi ya. IKN ini sebagai apa kan gitu. Dia disebut ibu kota negara, dinamakan ibu kota Nusantara, atau dia bisa menjadi juga ibu kota politik kan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong istilah, itu istilah yang baku kan capital city. Nah, kalau di capital city itu ada banyak peran memang. Jadi di banyak baik praktisi maupun akademisi juga melihat dia bisa punya peran ekonomi, dia punya peran politik, dan peran-peran yang lain juga kan gitu. Nah, sehingga sah-sah saja sebenarnya ditafsirkan gitu ya IKN ini ya di Perpres tadi 79 2025 yang ditandatangani kalau nggak salah 30 Juni ya 2025 dan baru dirilis beberapa waktu lalu, itu kemudian disebutkan kalau nggak salah di halaman 65 itu kalau nggak salah itu sebagai ibu kota politik ya untuk diselesaikan kira-kira ditargetkan 2028. Nah, boleh nggak pemerintah menargetkan seperti itu? Saya kira tidak ada masalah. Itu kan memang pemerintah tugasnya gitu ya. Itu merancang pembangunan kan gitu. Ya, kalau tidak ada kejelasan rancangannya masyarakat tahu gimana kan nggak tahu kan gitu. Birokrasi juga nggak ngerti kan gitu. Kenapa? Karena ini kan Perpres. Jadi dalam Perpres itu kalau kita lihat, itu kan ada dua lampiran. Lampiran pertama adalah narasi, lampiran kedua metrik kan gitu. Birokrasi itu kan biasanya ya bekerja tentu basisnya program-program ada di metrik. Tapi kemudian apa yang menjadi ruhnya itu ada di narasi sehingga nggak salah paham. Kan maksudnya gitu. Nah, tetapi sebenarnya yang saya lihat ya Cindy, ini yang kurang, ada potensi di mana kebingungan ya, kebingungan baik dalam konteks menerjemahkan ya peran-peran yang bisa dilakukan oleh masing-masing kementerian lembaga negara terkait gitu maupun juga masyarakat ya. Sebenarnya gitu ya Pak Prabowo ini kan masih menempatkan IKN sebagai prioritas apa tidak kan gitu. Nah, kalau di Astacita itu kan masuk di nomor 14 dari 17 program tadi ya prioritas. Nomor 14 itu melanjutkan IKN, bangun IKN. Nah, tapi beberapa tahun terakhir, beberapa bulan lah ya terakhir, itu tidak muncul narasi-narasi itu ya. Sehingga kita simak bahkan waktu kemarin pidato Agustus ya, nota keuangan Presiden, itu kan ada 8 program utama. Tapi di sana tidak muncul ya IKN itu sendiri kan gitu. Ya, nah ini kemudian membuat masyarakat dan juga publik, mungkin juga investor juga, kemudian bertanya-tanya IKN ini masih jadi prioritas apa tidak? Kan ada di 17 prioritas kan gitu. Nomor 14 dia. Nah, seandainya prioritas, dia itu gitu ya diarahkan kemana? Kalau di narasi Astacita, itu kan sebenarnya dikaitkan konteksnya pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Pengungkit pertumbuhan ekonomi luar Jawa, kira-kira gitu, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, tetapi kan ini yang muncul di Perpres ini, dia narasinya kan ibu kota politik. Kan gitu. Nah, saya belum ngecek keseluruhan teks yang ada di sana narasi, tetapi kalau misalnya itu tadi balik lagi kita ngomong IKN, capital city, as what sebagai apa? Sebagai misalnya contoh dia ibu kota politik, bagaimana perannya? Dia mungkin nanti sebagai pengembangan apapun lah, seperti apa dan seterusnya. Nah, kalau misalnya itu muncul dalam narasi, dalam matrik secara terintegrasi, saya kira kementerian-kementerian lembaga negara semua itu lebih mudah memahaminya. Nah, ini saya kira menjadi PR nih, kan Pak Prabowo juga sudah menunjuk ya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ada juga KSP kan gitu. Nah, ini saya kira ini juga perlu menjelaskan kira-kira narasinya kayak apa gitu ya. Kemudian metriknya dijabarkan seperti apa.
Karena apa? Yang dikhawatirkan ya Cindy ya, kalau saya lihat ya birokrasi itu kan bekerja ya berdasarkan tupoksinya. Nah kalau misalnya orang-orang yang bekerja itu mengalami katakanlah disonasi narasi atau bahkan disonasi kognitif itu sendiri, dia bingung ini sebenarnya kemana dan maunya kemana. Ini yang saya kira kurang bagus lah. Belum lagi kita berharap kan ada investor gitu ya yang kemudian ikut berpartisipasi membangun ibu kota itu misalnya. Nah ini saya kira kan perlu kejelasan narasi diarahkan kemana nih kira-kira? Ya, itu kira-kira sini. Bagaimana ini kejelasannya Bang Ariza? Apa saja yang menjadi persiapannya untuk IKN ini? Dan juga kita ketahui bahwa IKN awalnya itu untuk percepatan ekonomi, namun sekarang ini justru menjadi ibu kota politik. Nanti ditahan ya Bang Ariza, nanti kita akan bahas selengkapnya pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog kami. Bang Riza, kami ingin menanyakan sesungguhnya apa yang menjadi alasan tahun 2028 ini dijadikan momentum untuk dibentuknya ibu kota politik. Bagaimana sejauh ini persiapannya Bang Riza? Saya melihat ini adalah kepiawaian kecerdasan daripada Pak Prabowo sebagai presiden pemerintah untuk menjawab semua anasir-anasir, dugaan-dugaan, keraguan-keraguan semua pihak. Yang pertama, menjawab luar negeri umpamanya. Dengan adanya keputusan ini, pihak investor luar negeri meyakini, oh pemerintah ternyata sungguh-sungguh ingin membangun IKN. Karena belakangan ini dianggap kok seperti nggak serius. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah. Bang Riza? Bang Riza, baik kami coba untuk memperbaiki perbincangan kami dengan Bang Riza. Langsung saja kita tanggapi Prof. Nyarwi. Tadi ini menunjukkan keseriusan dari pemerintah. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau itu menunjukkan keseriusan, saya kira ada dua dimensi kan, Cindy ya. Itu yang pertama kan ini sinyal ya bahwa pemerintah Prabowo konsisten melanjutkan agenda yang kemarin juga dirintis Pak Jokowi, itu satu. Terus yang kedua, artinya ini juga konsisten dengan di Astacita di program prioritas. Nah, cuma ya ada sedikit yang agak berbelok kan. Yeah. Kalau di Astacita itu kan disebutkan salah satu narasi di balik itu kan memunculkan ya pengungkit pertumbuhan ekonomi atau alternatif pusat pertumbuhan ekonomi baru di sana. Nah, walaupun itu membutuhkan kajian kan gitu, sejauh mana itu punya potensi. Nah, tetapi terlepas dari itu, ini kan kemudian muncul narasi soal ibu kota politik. Nah, saya kira di mana-mana kalau kita bicara kota ya, teman-teman yang ahli tata kota saya kira sangat paham tentunya kota itu nggak bisa lepas dari ekosistemnya. Yeah. Nah, kalau bicara politik ya bisa di sana ada ekosistem politik dari gedung dan seterusnya mungkin lingkungan oke. Tetapi kita yang mungkin yang menghidupkan sebuah kota itu kan di sana juga saya kira ada ekosistem yang lain, termasuk di sana potensi-potensi keterkaitan dengan yang lain yang punya dimensi ekonomi dan budaya. Nah ini saya kira menjadi PR ya bagi narasi-narasi yang akan dikomunikasikan oleh pemerintah gitu ya, seperti apa misalnya meyakinkan karena tadi Pak Riza kan menyinggung misalnya tentu ada investor yang saya kira potensial melirik. Nah pertanyaannya biasanya kan di mana-mana sama. Ya Wandi ya, kalau misalnya nggak potensial, misalnya secara benefit ya dalam arti ekonomi misalnya, rasanya seperti apa ya, daya tariknya kan orang akan sulit gitu loh, melihat potensi itu. Walaupun di mana-mana seringkali kan salah satu yang bisa kita lihat kalau misalnya pemerintah punya investasi besar-besaran, itu biasanya pihak swasta juga cenderung akan mudah untuk ikut. Tetapi kan pertanyaannya daya ungkitnya itu kira-kira dari sektor apa, seperti apa itu yang kemudian saya lihat juga pemerintah saya kira perlu meyakinkan kira-kira itu. Ya, kita langsung tanyakan langsung saja. Kita sudah terhubung kembali dengan Bang Riza. Boleh ditanggapi apa yang sedang dipaparkan oleh Prof. Nyarwi sebelumnya, Bang Riza? Iya betul. Tadi kan saya bilang investor jadi punya keyakinan bahwa ini ada kesungguhan dari luar negeri maupun investor dalam negeri. Ini artinya akan mendorong ekonomi ke depan. Kemudian juga yang tidak kalah penting, kenapa ini disebut ibu kota politik? Ya pemerintah ini kan tidak politika tadi, kan pemerintah eksekutif tidak bisa mengintervensi daripada legislatif, DPR, MPR.
Mahkamah Agung dan seterusnya. Dengan demikian pemerintah menunjukkan pada legislatif dan yudikatif, ini loh, kita serius nih, ayo dukung, ayo sama-sama. Karena dukungan legislatif terkait perencanaan, dukungan, anggaran menjadi salah satu yang penting dalam proses percepatan. Selain dukungan dana, juga kesungguhan dari semua pihak, termasuk dari DPR, MPR, bahwa mereka yang terdiri dari partai-partai politik juga harus menjadi bagian penting untuk mendukung daripada keseriusan, kesungguhan, komitmen daripada pemerintah. Dengan demikian, kalau dukungan politik itu kuat untuk percepatan pembangunan IKN, saya kira ini cara yang paling efektif. Kalau politik sudah berada di ibu kota, itu artinya ekonomi, seni, budaya, pendidikan, dengan sendirinya akan ikut. Nah inilah, itu yang saya bilang kenapa ini bagian dari kecerdasan daripada pemerintah, dengan mendorong ibu kota politik, itu artinya dengan sendirinya mendorong semua ekonomi, seni, budaya, pendidikan, semua unsur masuk di sini. Karena kebutuhan dukungan politik tidak hanya sekedar komitmen, tapi dukungan daripada anggaran, perencanaan, dan sebagainya. Itu yang saya melihat kenapa disebut ibu kota politik, bukan berarti tidak ada pemerintahan. Justru jantung pemerintahan itu kan ya trias politika. Jantung pemerintahan itu adalah politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi sekali lagi, ini menjadi terang benderang dan jelas sekali komitmen konsisten dari pemerintah untuk tidak hanya membangun IKN, tapi melakukan percepatan. Tadi di awal kan saya bilang, kalau tahun 2008, itu artinya selambatnya 2007 dibangun. Kalau 2007 sudah dibangun, peletakan batu pertama atau lebih awal, itu artinya di tahun 2026, tahun depan, harus direncanakan dan disepakati anggarannya. Anggaran yang besar diantaranya adalah pembangunan gedung pemerintahan, termasuk legislatif dan yudikatif. Nah sehingga yang lain-lain nanti yang namanya hotel, pasar, bangunan-bangunan lainnya dengan sendirinya, infrastruktur dengan sendirinya akan masuk. Termasuk juga ini mendorong daripada investor dalam luar negeri untuk juga segera bergegas. Kalau tidak nanti terlambat. Jadi akan ada hitungan-hitungan bisnis, betul tadi sampaikan Mas Nyarwi, ini akan ada. Ekonomi itu ya membangun ekosistem, tidak bisa parsial, tidak bisa sepenggal-sepenggal. Bagaimana mungkin dia harus menghitung membangun satu hotel berapa jumlah kamar, itu kan harus dihitung. Pasarnya ada nggak? Gitu. Yang mau tinggal ada nggak? Yang mau nginep ada nggak? Dan seterusnya. Begitu juga sekolah. Kalau nanti dibangun sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah dan sebagainya, harus dihitung. Siswanya ada nggak? Begitu juga rumah sakit. Nanti pasiennya ada nggak? Semua akan dihitung. Dengan adanya Perpres ini, semua akan menghitung ulang dan meyakini bahwa ini ada komitmen kesungguhan dari pemerintah untuk tidak hanya melanjutkan, tapi menuntaskan, mewujudkan IKN itu sendiri. Ya. Kesungguhan komitmen dari pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan dari DPR, Mas Kosin. Dari pihak DPR khususnya dari Komisi 2, bagaimana langkah DPR ini memastikan bahwa kebijakan yang saat ini tengah berlangsung ini sesuai dengan aturan? Ya, saya sedikit mau menyempurnakan apa yang disampaikan Bang Riza tadi ya. Terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan untuk kawasan inti pusat pemerintahan KIPP, sebetulnya tidak di 2026. Dari 2025 saja tahun ini itu sudah running sebetulnya. Jadi dari awal anggaran seperti yang saya sampaikan di awal 6 triliun, kemudian ada koreksi efisiensi menjadi 5 triliun, kemudian ada penambahan 8 triliun sekian, total ada 14 triliun, itu difokuskan untuk pemenuhan kawasan inti tadi KIPP, yang mulai dari gedung parlemen, termasuk kemudian yudikatif, termasuk rumah, rusun, dan beberapa fasilitas pendukung. Bahkan bandara komersil yang bandara VVIP itu kemarin sudah disetujui oleh pimpinan untuk dibuka menjadi bandara komersil. Tentunya ini bagian integral daripada upaya pemerintah, Presiden dan DPR bagaimana target 2028 ini bisa on the track. Kemudian yang kedua yang disampaikan Prof. Sarwi tadi, apakah ini masuk di dalam
prioritas, serius atau tidak sih sebetulnya Presiden? Kalau kita lihat dalam dua aspek, secara yuridis dengan adanya Perpres 79 2025 ini itu sebetulnya sudah menegaskan ya. Kemudian secara politis ya buktinya postur anggaran selalu kita perkuat dibanding dengan mungkin di Komisi 2 anggaran terbesar itu di Otorita IKN dibanding Kemendagri, Pan-RB, BKN, KPU, Bawaslu, minimal yang bermitra dengan kami. Artinya itu secara politik anggaran bentuk keseriusan Presiden Prabowo apa yang sudah disampaikan di awal kepemimpinan beliau pasca pelantikan bahwa IKN ini akan ada keberlanjutan seperti itu. Jadi sekali lagi kita sampaikan di forum yang terhormat ini kepada publik khususnya bahwa sudah diskusi dan wacana-wacana bahwa IKN ini tidak berjalan, Presiden kemudian tidak memprioritaskan pembangunan, terbantahkan secara yuridis, terbantahkan juga secara politis. Artinya IKN ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 2023 itu sudah konsensus bersama. Kemudian yang terakhir Mbak, yang saya ingin menanggapi yang sampaikan Prof. Sarwi bahwa ibu kota ini tidak hanya berbicara migrasi manusia saja, kita berbicara investor untuk hadir ke sana. Tidak mungkin ada seorang investor mau spend uangnya sementara kawasannya hanya hutan belantara, tidak ada orangnya. Makanya negara memberikan kepastian secara regulasi bahwa komitmen negara secara estafet dari beberapa tahun yang lalu sampai 2028 timelinenya ini sudah jelas. Jadi sekali lagi adanya Perpres 79 kemudian di dalam lampiran nomor 65 itu dijelaskan bahwa ada dua indikator untuk kita mengejar 2028. Yang pertama itu terpenuhinya unsur di dalam kawasan inti pusat pemerintahan. Kemudian yang kedua adanya migrasi mulai dari ASN, kapasitas menjadi kota cerdas, fasilitas, efektivitas dan lain sebagainya. Jadi setidaknya kita punya panduan secara timeline waktu yang sudah betul-betul proven seperti itu. Nah, terkait dengan masalah pengistilahan, kalau saya hanya menanggapinya secara substantif itu semangatnya sama, baik dari Perpres 109 kemudian diperbaharui menjadi Perpres 79 itu semangatnya sama. Artinya bagaimana pemerintah berupaya untuk melengkapi ekosistem dasar, basic need-nya itu terpenuhi, baru kemudian nanti rencana bahwa ini goalnya untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kita sudah sepakat lah. Semua pembangunan ini kan muaranya adalah untuk kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Tapi kan nggak mungkin ujuk-ujuk kemudian laju pertumbuhan ekonomi berpindah ke sana sementara ekosistemnya belum terbentuk, gitu kan. Contoh misalkan yang paling sederhana Mbak, ini tidak hanya memunculkan positif impact di sana ya, negatif impact-nya juga ada. Contoh penyakit sosial masyarakat itu juga ada. Kalau di dalam teori sosiologi ya setiap pola pembangunan yang mercusuar pasti akan diimbangi dengan penyakit masyarakat gitu kan. Tapi sebelum kita ke sana kita tanyakan dulu kepada Bang Riza, sesungguhnya bagaimana proses untuk pemindahan yang saat ini tengah dirancanakan, Bang Riza? Ya tentu semua proses dilalui sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Termasuk kementerian-kementerian kan dari Kemenpan RB sudah membagi berapa persen, berapa jumlah pegawai di masing-masing kementerian dan KL atau kelembagaan untuk berpindah secara bertahap. Tapi sekali lagi Perpres 79 ini menurut saya komitmen yang luar biasa, termasuk membantah dugaan-dugaan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi umpamanya. Bahwa ada perbedaan-perbedaan. Ini bukan ada perbedaan, justru ini menunjukkan komitmen Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi untuk menuntaskan daripada IKN. Jadi sekali lagi kalau kita hitung tahun 2008 itu bukan waktu yang panjang, itu waktu yang pendek. Membangun infrastruktur besar-besaran itu bukan pekerjaan yang mudah, terlebih lagi nanti memindahkan sejumlah orang dari masing kelembagaan, pemerintahan dan lain-lain. Termasuk yang paling sulit adalah membangun ekosistem daripada sebuah ibu kota. Dengan demikian kita meyakini nanti kalau sudah berkantor di situ di tahun 2028 pemerintahan, itu artinya secara berangsur nanti ekonomi akan mengikuti ya. Jadi sekali lagi yang paling penting kan diantaranya selain dukungan politik adalah dukungan ekonomi.
Kalau tumbuh dukungan ekonomi bergerak di IKN, dengan sendirinya yang lain akan ikut bergerak. Pendidikan, kesehatan, bahkan pariwisata, seni budaya. Itulah sebetulnya disampaikan tadi Prof. Nyarwi, betul sekali bahwa yang paling penting adalah membangun ekosistem. Kalau ekosistem sudah terbentuk, itu artinya sudah tuntas. Semua dengan sendirinya tergerak untuk memastikan peran dan fungsi masing-masing aspek, masing-masing elemen, masing-masing entitas, komunitas untuk hadir di KN yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan tujuan daripada pemerataan pembangunan berpindah dari barat ke timur tidak hanya menjadi wacana, komitmen, tapi mulai diwujudkan dan mulai berpindah pemerataan dari barat ke timur, sehingga Indonesia ke depan, barat dan timur mengalami satu keseimbangan pembangunan, keseimbangan pemerataan, keseimbangan kesejahteraan, dan pada akhirnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi harus kita lihat secara utuh, komprehensif dan holistik, tidak sekedar sepenggal-sepenggal. Jadi tujuan daripada IKN adalah sejujurnya komitmen kita untuk, dan ini juga kita ingin tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa membuat satu perencanaan, membuat satu kota yang tidak hanya ideal dari segi penataan, tata kota, tapi juga hijau, sejuk, smart city, digitalisasi, kemudian juga ramah lingkungan, dan sebagainya. Saya kira sesuatu yang biasa. Di beberapa negara, di beberapa kota, seperti di Swiss, sudah dimulai kendaraan non-elektrik atau listrik tidak boleh masuk. Jadi ini bisa nanti secara bertahap bisa diterapkan. Jadi komitmen kita untuk membangun Indonesia yang maju bisa terwujud. Ya, baik. Tahun 2028 seperti yang tadi Anda bilang, Bang Riza, bukanlah waktu yang panjang. Nah, ini artinya ada target yang harus dicapai. Prof. Nyarwi, menurut Anda apakah ada dampak sosial politik? Nanti dijawab usai jeda ya, Prof. Kami masih akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan kami, Prof. Nyarwi. Apakah menurut Anda ada dampak dari sosial politik dengan adanya ibu kota politik ini? Ya pasti ada ya, Cindy. Kalau kita lihat, kalau ngomong dampak positif itu kan banyak ya. Misalnya contoh, Indonesia ini selama ini kan ibu kotanya di Jakarta. Jakarta itu kan Batavia, Batavia warisan kolonial kan gitu. Masa sih sudah merdeka 80 tahun nggak bisa buat ibu kota sendiri, kira-kira gitu. Artinya kalau punya ibu kota sendiri kan kebanggaan juga, kan gitu, itu satu. Yang kedua misalnya kalau itu berhasil seperti narasinya, menjadi kota yang punya ekosistem baru gitu ya, tumbuh, menarik investor, juga menjadi kota politik, kota pemerintahan, dan dengan konsep yang baru, saya kira itu juga capaian yang luar biasa gitu loh. Nah cuma kan ini kan gini ya, Cindy, dalam politik itu kan narasi itu kadang tidak seindah kenyataan, itu yang sering terjadi gitu loh. Kira-kira kan kalau kita lihat visi misi ya dari program prioritas sampai ke perpres itu semua, itu luar biasa ya, semangat yang ada dalam narasinya maupun rencana-rencana dalam matriknya itu. Tetapi gitu ya, seringkali kan banyak pengalaman banyak negara, bahkan kalau kita simak agenda-agenda membangun ibu kota itu pertama bisa jadi waktunya bisa molor. Kayak Vietnam misalnya itu kan molor ya, Canberra juga sama gitu. Jadi kalau di target 2028 gitu ya, mungkin juga harus kerja keras ya pasti ya mencapai itu. Nah sisi yang lain gitu begini ya, kita agak keluar dikit konteks. 2028 itu kan masa di mana Pak Prabowo gitu ya 4 tahun ya mengelola pemerintahan, dan ingat ya 2029 itu kan pasti akan terjadi proses pemilu kan gitu. Nah ini keberhasilan dan kegagalan ini saya kira juga menjadi isu elektoral gitu ya, di mana masyarakat otomatis akan salah satunya menilai kinerja pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini dengan prestasi capaian membangun IKN ini kan gitu. Dalam konteks berhasil membangunnya gitu, atau mungkin juga ada isu-isu lain yang bisa jadi gitu ya, di mana masyarakat gitu menginginkan hal yang berbeda. Contoh ya, berharap ada pertumbuhan yang bagus yang bermanfaat langsung, tetapi kok susah dirasakan misalnya begitu. Nah ini juga saya kira bisa salah satu dilema juga yang akan dihadapi, dan ini juga harus diantisipasi kan gitu. Dalam konteks bahwa ini target-target pemerintahan ya, tetapi
tentu saja pasti ada dinamika politik yang menyertainya. Yang itu ketika masuk 2028 bahkan menjelang 2029, saya kira itu akan makin menjadi perhatian pemilih dan perhatian para politisi yang lain kan gitu. Gitu. Ya, Pak Kosin, menurut Anda sendiri bagaimana sesungguhnya yang harus dilakukan oleh DPR untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran untuk ibu kota politik ini sendiri? Ya, yang pertama beberapa waktu yang lalu kami khususnya dari fraksi PKB di Komisi 2 mengunderline betul kepada pihak otorita IKN untuk memperbaiki pola komunikasi publik ya. Karena bagaimanapun proyek IKN ini bagian daripada center of attention ya. Jadi salah satu proyek pemerintah yang mendapatkan atensi cukup tinggi dari masyarakat. Benar yang disampaikan Prof. Nyarwi tadi, ini seperti ibaratkan meniti di pinggir jurang seperti itu. Jika ini kemudian berhasil akan menjadi legacy tidak hanya bagi kita secara nasional tapi di mata internasional juga akan menjadi satu kebanggaan tersendiri. Tapi di sisi yang lain jika ini kemudian tidak berhasil, lah ini akan menjadi catatan kelam dalam sejarah politik kita seperti itu. Tapi saya coba ingin menyampaikan satu optimisme dari apa yang sudah berjalan setidaknya hampir 1 tahun ini pemerintahan Presiden Prabowo ini berjalan. Secara postur anggaran, kemudian secara progres di lapangan, sejauh ini alhamdulillah on track lah. Setidaknya kita melihat progress report baik yang dilaporkan secara formal ke kami di Komisi 2 oleh otorita IKN maupun secara pengamatan lapangan seperti itu. Bahwa kemudian ada negatif impact ataupun positif impact itu suatu keniscayaan lah pasti. Karena bagaimanapun proyek mercusuar sebesar IKN ini tidak mungkin kemudian dalam 1-2 tahun akan terasa impact baik dalam sisi ekonominya, dalam sisi sosial maupun infrastrukturnya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa di negara-negara besar yang lain yang sudah berjalan sebelumnya, termasuk diantaranya yang terdekat itu di negara Malaysia, ketika dari Kuala Lumpur pusat pemerintahnya kemudian pindah ke Putrajaya. Kebetulan saya pernah 2 tahun di sana, belajar di sana, itu tidak secepat secara politik seperti yang ada di Indonesia. Ini masuk hitungannya sangat cepat sekali. Di satu sisi ini satu kebanggaan, tapi di sisi yang lain harus ada kehati-hatian. Artinya pihak otorita IKN ini secara kreatif menyampaikan progress report kepada publik agar publik ini tahu duduk sebenarnya ini IKN sampai di mana sih, memakan anggaran berapa, kendalanya apa, solusinya seperti apa. Jangan kemudian syak prasangka atau asumsi-asumsi liar yang justru diproduce oleh pihak-pihak dalam tanda kutip yang tidak bertanggung jawab. Ini kan akan mengganggu trust level publik kepada pemerintah. Jadi sekali lagi apa yang ingin kami sampaikan, salah satu yang kita underline betul di Komisi 2 itu pola komunikasi PR-nya diperbaiki. Kemudian yang kedua, untuk pemerintah ini sedikit menjadi catatan kritis kami, harus bisa menjelaskan apa pemaknaan dari ibu kota negara menjadi ibu kota politik ini, apa itu bagian dari fase transisi kemudian untuk menuju ibu kota negara atau seperti apa. Karena jangan sampai maksud dan tujuan yang baik ini mengabaikan aspek yuridis dan politisnya. Kita kan tidak boleh kemudian tujuan yang baik itu mengabaikan segala cara. PKB dalam hal ini tegas sebagai bagian dari partai pemerintah ingin mengawal secara konstruktif dan kritis seperti yang juga sering disampaikan oleh Presiden Prabowo. Terakhir Mbak yang ingin kita tegaskan betul di sini, ada banyak kalau tidak salah dalam RKP yang dirilis beberapa hari yang lalu ada 83 program prioritas Presiden Prabowo. Memang kalau kita lihat sekilas ini adalah semangat ambisius ya. Tapi sekali lagi bagi kami ini satu lompatan besar untuk kita dari negara berkembang menjadi negara maju. Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo diantaranya terkait dengan urusan IKN, baik dalam sisi regulasinya, dalam sisi anggarannya maupun komitmen beliau, sekali lagi itu memberikan optimisme kepada kita sebagai anak bangsa bahwa masa depan Indonesia ini semakin terbuka menjadi negara maju seperti itu ya. Baik, optimisme itu juga sesungguhnya perlu kita pertanyakan juga Bang Riza. Apakah target pada tahun 2028 ini menjadi realistis Bang Riza? Ya saya kira ini kan sudah menjadi perencanaan yang lama dan panjang dibahas. Justru hadirnya perpres politik ini menjadi kunci kesungguhan, keseriusan daripada pemerintah. Tadi di awal saya sampaikan, memang ini bukan pekerjaan mudah, tapi dengan hadirnya Perpres 279 ini atau 2025 ini,
terkait ibu kota politik itu akan mempercepat proses daripada pembentukan ibu kota pemerintahan dan pada akhirnya ibu kota negara itu sendiri. Jadi dengan demikian dukungan daripada partai politik, daripada parlemen menjadi penting bahwa hajatan IKN ini bukan hajatan pemerintah semata, tapi menjadi hajatan kita semua, hajatan bangsa Indonesia seluruhnya. Termasuk tadi saya sampaikan para investor, para ekonomi harus memikirkan kalau pemerintah itu kan sejauh ada komitmen konsistensi itu selesai. Tapi sekali lagi membangun ibu kota bukan sekedar membangun infrastruktur, tetapi membangun sebuah ekosistem. Dan ekosistem itu akan cepat terbangun apabila sektor ekonomi tumbuh. Sementara di sektor ekonomi terlebih investor itu kan selalu berhitung untung rugi. Kalau pemerintah tidak pernah berhitung untung rugi, sejauh itu baik bagi masyarakat, bagi bangsa, negara, apapun dilakukan. Sekalipun memerlukan anggaran yang sangat besar. Tapi bagi sektor ekonomi tidak begitu berpikirnya. Mereka selalu berpikir untung rugi, berapa besar yang harus diinvestasikan, berapa besar uang yang dapat diterima, profit atau untungnya, dan berapa lama. Sehingga dengan demikian pemerintah untuk mendorong sektor ekonomi, para investor dan sebagainya, perlu ada komitmen. Untuk memperjelas komitmen itulah hadirnya Perpres 79. Apabila dukungan politik hadir di IKN, maka sektor ekonomi akan meyakini bahwa ini ada kesungguhan, keseriusan. Sehingga apa yang disampaikan Prof. Nyarwi itu betul, membangun sebuah ekosistem. Nah, ekosistem ini butuh dukungan, komitmen. Dan sesungguhnya seperti kita ketahui, Indonesia ini kan sementara ini kan kita tahu politik di depan ini. Hampir boleh dibilang politik sebagai panglima. Nah, untuk itu apabila komitmen politik ini diwujudkan, maka sektor-sektor aspek lain dengan sendiri akan mengikuti dan hadir. Sehingga pada akhirnya betul ekosistem akan terbangun. Dengan demikian kita akan menunjukkan pada publik, pada dunia, bahwa Indonesia mampu membangun sebuah kota yang ideal. Sekarang itu kan zamannya bukan lagi ramah lingkungan, bukan lagi hijau, bukan lagi soal penataan, tapi sudah digitalisasi, sudah humanis dan sebagainya. Jadi itu harus hadir di sini. Indonesia menunjukkan Indonesia akan bisa menjadi negara maju. Baik, terima kasih Bang Riza, terima kasih juga Prof. Nyarwi, Mas Kosin, waktunya bersama kami dan juga telah berbincang-bincang di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak.